Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para peserta yang kami hormati. Pada hari ini kita akan mengupas tentang pengendalian perencanaan. Berbicara mengenai pengendalian perencanaan, tentunya kita harus mengetahui dulu tentang siklus pembangunan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa siklus pembangunan itu pertama kita harus mempersiapkan SID, survei, investigasi, desain, kemudian pembebasan lahan ataupun land acquisition, construction, kemudian dan terakhir melakukan operasi dan maintenance. Nah, kalau kita berbicara menyangkut siklus pembangunan seperti tadi yang disampaikan, dimulai daripada SID, survei, investigasi, desain, dan ini yang akan kita kupas bersama-sama. Nah, kalau kita sadari bahwa survei, investigasi, desain khususnya dalam bidang infrastruktur sumber daya air ini sangat dinamis ya, karena bahwa survei, investigasi, desain ini ada hubungannya dengan masalah siklus hidrologi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam siklus hidrologi, selain daripada aliran yang sangat dinamis, juga adanya suatu perubahan tata guna lahan yang sangat berpengaruh terhadap aliran permukaan. Nah, untuk itu kembali ya, pada saat kita melakukan survei, investigasi, desain, kita harus hati-hati tata cara menggunakan desain itu sendiri dan termasuk masalah pendataannya. Nah, baik, survei, investigasi, desain akan kita lakukan harus didasarkan kepada kerangka acuan yang akan kita lakukan. Nah, kerangka acuan kerja ataupun TOR, Term of Reference, itu didasari daripada kebutuhan kita. Tentunya harus berawal dari suatu permasalahan yang akan kita tindak lanjuti jalan keluarnya. Jadi kita siapkan dulu kerangka acuan kerja ataupun TOR, dan kemudian baru kita melakukan pembahasan yang selanjutnya. Survei, investigasi, desain kita bagi dua, yaitu yang pertama mengacu kepada perencanaan umum dan baru kepada perencanaan teknis. Nah, perencanaan umum itu sendiri itu diawali dari studi awal, studi identifikasi, kemudian studi pengenalan, dan selanjutnya adalah studi prakelayakan ataupun kelayakan. Dan apabila berdasarkan studi yang ada ini dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan, maka studi kelayakan ini bisa ditingkatkan kepada desain ataupun detail desain. Nah, para peserta yang kami hormati, bahwa kita harus bisa mengetahui tentang pendalaman yang dari masing-masing studi itu, karena kembali bahwa pendalaman ini harus tertera ataupun tercantum di dalam skop di KAK-nya ya. Jadi kita harus hati-hati karena kembali bahwa studi awal tentunya KAK-nya akan berbeda dengan studi identifikasi, kemudian menjadi studi pengenalan ataupun prakelayakan itu sendiri. Yang sekarang ini kembali bahwa survei, investigasi, desain kita awali dari studi awal yang harus dilakukan. Survei itu antara lain yang menyangkut masalah
problematika yang akan kita lakukan desainnya. Kemudian kita mengidentifikasi seluruh permasalahan, termasuk juga pendataannya. Dan selanjutnya kita, apabila data-data itu sudah lengkap, maka seluruh hasil survei ini harus masuk ke dalam pola SWS. Nah, tingkat selanjutnya, apabila di dalam pola SWS itu sudah masuk, maka kita lakukan studi prakelayakan dan studi kelayakan. Nah, kita harus bisa membatasi ya di dalam KAK ataupun di dalam TOR antara studi kelayakan dengan studi prakelayakan. Apa bedanya? Ya, karena jangan sampai kita memberikan tugas kepada konsultan, ada studi prakelayakan, tetapi yang diminta adalah kelayakannya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi perbedaan antara studi prakelayakan dengan studi kelayakan itu hanya kepada pendalaman data. Jadi studi prakelayakan itu lebih didasarkan kepada pendataan ataupun sumber datanya dari data sekunder. Nah, adapun studi kelayakan itu para konsultan harus kita minta ya sejauh mana pendalaman terhadap data sekunder, dan sekaligus juga harus mendapatkan data primernya. Nah, di dalam studi baik prakelayakan ataupun kelayakan itu sendiri, sekarang sudah ada pembatasan ataupun kriteria bahwa studi kelayakan harus mengacu kepada analisa kebutuhan, kemudian analisa teknik, analisa ekonomi, analisa finansial, analisa lingkungan dan sosial, serta kajian daripada larapnya atau land acquisition-nya. Nah, setelah itu sekarang ada tambahan ya, sehubungan dengan adanya pembiayaan yang perlu dilakukan inovasi. Jadi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya didasarkan kepada APBN, tetapi bisa juga pihak investasi untuk bisa melakukan investasi dalam bidang infrastruktur. Nah, untuk itu di dalam studi kelayakan kita lakukan kajian ya tentang KPBU, sejauh mana infrastruktur yang kita rancang ini adakah atau bisakah menjadi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, karena ini sangat penting untuk pembangunan ke depannya. Nah, kemudian pada tahap survei sudah selesai, kita akan maju kepada tahap investigasi. Nah, sekarang yang diinvestigasi itu apa? Ya, sebelum kita menginjak kepada desain ataupun detail desain, kita lakukan investigasi. Jadi investigasi itu adalah sesuatu data yang akan kita tambahkan manakala terjadi kekurangan pada saat survei, yaitu tadi studi awal, identifikasi, pengenalan, kemudian pada saat prakelayakan. Nah, investigasi ini kita lakukan, misalnya investigasi dalam bidang sosial, ya, baik budaya, agama, masalah status tanah ataupun gender, harus kita rangkum di dalam studi sebelumnya. Nah, kemudian baru kita melakukan survei teknik, ya, survei teknik misalnya data hidrologi, ya, baik sekunder maupun data primer. Kemudian geologi, baik permukaan maupun geologi detail, serta potensi lahan, apakah data lahan tersebut cocok untuk pertanian ataupun tidak. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah survei tenaga kerja serta lokasi kuari ataupun borofit untuk galian ataupun buangan. Pada saat pelaksanaan ini pun harus sudah bisa tergambar di dalam survei investigasi. Nah, selanjutnya masalah hidrogeologi, sedimentasi ini sebagai nanti pelengkap di dalam detail desain. Nah, kami ingin mengupas selanjutnya kepada masalah pradesain dan desain. Jadi pradesain ada suatu rancangan awal,
ya, di mana didasarkan kepada hasil studi kelayakan yang didukung oleh teknis ya, baik sekunder maupun primer, tapi belum secara detail, hanya mengandalkan kepada gambar-gambar teknik yang sifatnya umum dan tidak perlu untuk dilakukan pengukuran secara detail ataupun penelitian secara detail. Nah, adapun pada saat desain ataupun perencanaan teknis, nah ini seluruh gambar tentunya harus mengacu ya kepada hasil rancangan yang tentunya harus ada masalah perencanaan teknis detail bangunan air, kemudian potongannya, gambarannya, metodologi kerjanya, kemudian selanjutnya spesifikasi teknisnya, persyaratan kerja, dan gambar tekniknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ya kita melakukan SMK 3 pada saat kita membangun, dan itu harus masuk ke dalam detail desain, karena kembali bahwa SMK 3 ini berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 serta Permen PUPR ya yang terbaru, bahwa SMK 3 sekarang menjadi suatu kewajiban yang harus dihitung secara unit price, dan itu harus masuk ke dalam detail desain. Jadi bagaimana melakukan perencanaan K3, mengendalikan operasionalnya, pemeriksaan serta evaluasi kinerja K3, serta tinjauan ulang daripada K3. Nah, di dalam perencanaan detail desain juga harus nanti dilengkapi dengan tinjauan ruang ya, tinjauan aspek lingkungan ya, aspek lingkungan misalnya mengacu kepada dasar hukum aspek lingkungan, baik itu AMDAL maupun dokumen-dokumen UKL dan UPL-nya. Nah, ini harus dijelaskan di dalam desain, karena kembali bahwa studi AMDAL ini sangat penting pada saat kita melakukan pelaksanaan. Nah, sekarang seandainya itu seluruhnya sudah terbentuk, maka kembali lagi saya ingatkan bahwa di dalam detail desain, satu, harus ada potongan gambar secara teknis, baik potongan gambar bangunan yang melintang, kemudian potongan gambar memanjang, kemudian spesifikasi tekniknya, metodologi kerjanya, dan di situ ada juga ya tempat borofit ataupun kuarinya, serta akses jalannya, dan ini sudah tergambar seluruhnya di dalam detail desain. Dan sehingga pada saat detail desain ini sudah selesai dan kemudian dilakukan tender, tidak ada lagi suatu pemikiran yang lain ataupun pemikiran yang bias terhadap hasil rencana itu. Sekian yang saya sampaikan. Semoga apa-apa yang menjadi tahapan daripada pengendalian perencanaan ini bisa dilaksanakan dan secara detail bisa dilihat daripada modul yang sudah kami siapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.